Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ninyo Manuardini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas topik tentang gangguan rasa nyaman nyeri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa memahami tentang konsep dasar nyeri itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami asuhan keperawatan pasien dengan gangguan rasa nyaman nyeri dan mengintegrasikan beberapa terapi untuk penanganan nyeri, termasuk salah satunya terapi komplementer yang bisa kita komplementkan terhadap asuhan keperawatan mandiri yang kita lakukan. Yang pertama yang ingin kita bahas yaitu tentang definisi nyeri itu sendiri. Jadi nyeri merupakan tanda penting terhadap adanya gangguan fisiologis. Jadi sebagai apa istilahnya itu kita harus aware atau waspada terhadap segala perubahan yang terjadi dalam diri kita. Salah satunya itu respon yang muncul adanya rasa sakit atau rasa nyeri. Itu merupakan salah satu tanda penting dari adanya gangguan atau perubahan pada sistem fisiologis tubuh kita. Nah, nyeri ini sering bersifat subjektif, artinya antara satu individu dengan individu yang lain tidak bisa kita samakan. Jadi derajatnya, kualitasnya, responnya terhadap nyeri itu sangat-sangat bersifat subjektif. Kemudian nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan banyak orang. Jadi jarang sekali ada orang yang mengatakan atau menerima dengan senang hati pada saat dia merasakan nyeri. Jadi sebagian besar individu itu akan merasa terganggu dan mengalami kesulitan jika dia mengalami nyeri itu sendiri. Kemudian nyeri bisa terjadi bersamaan dengan proses penyakit, baik itu dalam pemeriksaan laboratorium ataupun dalam pengobatan. Jadi misalnya nanti adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sejawat di rumah sakit melakukan pemeriksaan terhadap pasien kita, misalnya pengambilan sampel darah, itu juga akan bisa memunculkan salah satu respon nyeri, misalnya pada saat kita menusukkan jarum, memasukkan alat, ataupun kita memberikan obat ke pasien kita itu sendiri. Nah, secara umum kalau kita lihat lebih lanjut, jadi dari segi keperawatan mendefinisikan nyeri adalah sebagai apapun yang menyakitkan tubuh yang dikatakan individu yang mengalaminya, yang ada kapanpun individu itu mengatakannya. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian, jika pasien kita mengatakan dia itu nyeri, memang tidak serta-merta kita mempercayai pasien kita mengalami nyeri saat itu. Memang perlu diklarifikasi. Makanya nanti di pengkajian nyeri perlu kita lihat respon baik itu dia bersifat subjektif dari pasien kita atau bersifat objektif dari observasi-observasi yang kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut sifat nyeri itu ya. Jadi nyeri melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Makanya kenapa sih kalau ada pasien kita yang mengalami kesakitan, walaupun dia tidak melakukan gerakan yang banyak, tetapi nyeri itu sangat melelahkan. Ya, saya contohkan misalnya nyeri yang dialami oleh ibu yang sedang melahirkan. Ya, walaupun ibunya itu berusaha hanya dengan menahan nafas, menarik nafas, kemudian menggertakkan bibirnya atau giginya, itu luar biasa dia merasa lelah. Karena secara umum untuk menahan rasa nyeri ini membutuhkan banyak sekali energi yang yang digunakan dalam tubuh seseorang. Kemudian nyeri bersifat subjektif dan individual, makanya nanti pada saat kita melakukan pengkajian terhadap nyeri itu sendiri, susah sekali kita membandingkan, atau mungkin seharusnya kita tidak membandingkan nyeri satu orang ke orang yang lain, karena apa istilahnya itu, baik itu penyebabnya sama tetapi tidak bisa kita bandingkan nyeri seseorang dengan orang lain atau pasien satu dengan pasien yang lain. Itu individual sekali sifatnya atau subjektif sekali sifatnya, ya. Kemudian nyeri tidak dapat dinilai secara objektif, ya. Misalnya untuk mengukur nyerinya pasien itu kita bawa dia ke ronsen, ya, kita lakukan foto torak, kita lakukan CT scan, ya, atau kita lakukan pemeriksaan lab darah. Nah, jadi apa istilahnya itu, kualitas nyerinya, keparahan nyerinya
ya sampai saat ini belum bisa kita nilai dari gambaran sinar ronsennya, hasil lab darahnya, belum bisa kita nilai seperti itu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perawat? Nah, salah satunya adalah mengkaji nyeri pasien dengan melihat perubahan fisiologis tingkah laku dan dari pernyataan-pernyataan pasien atau klien kita. Nah, salah satu teknik yang akan kita latih nanti mendemonstrasikan pengkajian nyeri itu adalah tentang PQRST, ya. Jadi ada provoking, apa itu penyebab nyerinya, quality, bagaimana kualitas nyerinya, region di mana tempat terjadinya nyeri, kemudian severity, skala nyeri, dan juga timingnya, kapan nyeri itu muncul. Nah, dalam hal ini hanya klien atau pasien kita yang mengetahui kapan nyeri timbul dan seperti apa rasanya. Makanya di sini kita tidak bisa memasukkan argumentasi kita, sugesti kita, pendapat kita terhadap nyeri yang dirasakan oleh pasien. Karena ini benar-benar bersifat subjektivitas. Ya, jadi apa istilahnya itu pasien sendiri yang merasakan nyeri itu, yang menyampaikan kepada kita, kita hanya mengadop atau mengutip apa yang disampaikan oleh pasien kita. Kemudian nyeri merupakan mekanisme pertahanan fisiologis, ya. Jadi misalnya ada suatu gangguan dalam tubuh kita, itu akan direspon secara fisiologis oleh tubuh kita berupa satu rangsangan nyeri. Jadi yang melibatkan beberapa sistem, baik itu sistem saraf, otot, dan lain sebagainya. Kemudian nyeri merupakan tanda peringatan adanya kerusakan jaringan. Nah, makanya disinilah pentingnya kita meng-KIE pasien kita tentang adanya respon fisiologi nyeri. Ya, jadi jangan apa istilahnya itu gegabah, jangan tidak waspada, jangan tidak aware. Ya, jadi kalau sudah ada nyeri sedikit saja, itu berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di dalam tubuh seseorang, di dalam tubuh pasien kita. Jadi apa namanya perlu dilakukan pengkajian, bila perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Jadi nyeri mengawali ketidakmampuan, ya hati-hati, ya karena semakin lama dari nyeri akut awalnya dia merasa nyeri, pasien kita akan berubah menjadi nyeri kronis, sudah biasa. Nah, ternyata itu merupakan suatu tanda gangguan dalam tubuh. Nah, sampai fatal, sampai menimbulkan ketidakmampuan bagi individu itu sendiri. Nah, kemudian persepsi yang salah tentang nyeri menyebabkan manajemen nyeri yang tidak optimal. Ya, salah satunya tadi misalnya ya, ambang nyeri seseorang itu berbeda-beda. Ada ambangnya yang sangat rendah, di mana sedikit saja dia diberikan stimulus nyeri, dia sudah merasa nyeri, atau ambang nyerinya sangat tinggi. Jadi sampai misalnya dia mengalami nyeri yang sebenarnya pada orang lain itu sudah skalanya berat, dia masih tetap bisa menahan. Jadi ini akan menentukan bagaimana treatment atau apa istilahnya asuhan yang kita berikan terhadap nyeri pasien ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi nyeri ini kalau menurut Mahon ya, nyeri ini bersifat individu, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nyeri tidak menyenangkan, jadi jarang sekali ada orang yang dengan senang hati menerima rangsangan nyeri itu dan mensyukuri rasa nyeri yang dia terima, ya. Jadi merupakan suatu kekuatan yang mendominasi, ya. Jadi bila seseorang itu mengalami nyeri, sering sekali dia akan terfokus dengan nyerinya. Nah, semakin dia fokus dengan nyerinya, semakin nyerilah yang dia rasakan. Makanya nanti ada salah satu teknik kita, distraksi dan relaksasi. Nah, tetapi yang nyeri bagaimana saja sih yang bisa kita lakukan dengan teknik-teknik tersebut? Nanti kita bahas di asuhan keperawatan. Kemudian bersifat tidak berkesudahan. Artinya apa? Jika pasien kita sudah fokus terhadap nyerinya, jadi pada saat dia misalnya kita lakukan distraksi, oke, dia apa istilahnya itu tidak memikirkan nyerinya. Tetapi setelah misalnya dia distraksinya berkurang, ya dia akan kembali ke nyerinya tersebut. Nah, sering seperti itu ya, nyeri itu sering bersifat tidak berkesudahan. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa istilah dalam nyeri, yaitu yang pertama tentang nociceptor. Ya, ini adalah serabut saraf yang mentransmisikan nyeri. Jadi pada saat kita apa istilahnya itu merasakan nyeri, ini melibatkan beberapa komponen di dalam
sistem tubuh kita, ya, yaitu nociceptor, ya. Kemudian yang penting juga adalah ambang nyeri seseorang. Jadi ambang nyeri di mana stimulus yang paling kecil yang akan menimbulkan nyeri. Jadi ini perlu kita pahami karena masing-masing orang, masing-masing pasien ambang nyerinya berbeda-beda. Ada yang ambang nyerinya rendah, ya sedikit saja dia dapat stimulus dia sudah merasa nyeri. Ada juga pasien yang ambang nyerinya tinggi. Ya, kalau ambang nyerinya tinggi, besar pun kita berikan stimulus nyeri, mungkin dia tidak akan merasa nyeri. Ya. Nah, kemudian toleransi terhadap nyeri. Jadi intensitas maksimum atau durasi nyeri yang individu ingin untuk dapat ditahan. Ya, jadi toleransi nyerinya seberapa sih gitu? Ya, walaupun dia sebenarnya sudah merasakan nyeri, tetapi dia masih mentoleran. Ya, sampai batas maksimum. Nah, itu ya. Jadi ambang nyeri dengan toleransi nyeri ini serupa tapi tidak sama. Kalau ambang nyeri seberapa sih yang bisa menimbulkan nyeri pada dia? Sedangkan kalau toleransi nyeri seberapa sih yang masih bisa dia tahan? Nah, gitu ya. Jadi ini semua bersifat subjektif, hanya pasien yang tahu. Ya, kita tidak sebagai perawat yang melakukan treatment, melakukan pengkajian, tidak bisa memberikan statement atau pernyataan tentang ini. Ini semua dirasakan individual oleh pasien itu sendiri. Kemudian yang perlu juga kita lihat adalah tentang komponen fisiologi nyeri. Ya, ada istilah resepsi, ada istilah persepsi, dan ada istilah reaksi. Ya, jadi resepsi di sini bukan hajatan ya. Jadi resepsi yang dimaksud adalah proses perjalanan nyeri. Bagaimana stimulus yang diterima oleh seorang pasien yang bisa kemudian direspon sebagai rangsangan nyeri. Ya, kemudian persepsi, kesadaran seseorang terhadap nyeri. Ya, kalau pada saat itu dia fokus terhadap nyerinya, kemungkinan besar dia akan menyadari nyerinya itu. Tetapi kalau saat itu dia sedang rileks, ya relaksasi, sedang distraksi, mungkin dia tidak akan mengalami nyerinya. Nah, kemudian reaksi, respon fisiologis atau perilaku setelah mempersepsikan nyeri. Nah, ini juga istilahnya itu masing-masing individu sangat berbeda. Ya, ada mungkin yang berteriak, ada yang menangis, ya, ada yang meronta, ya, ada mungkin istilahnya yang marah-marah, yang tergantung. Reaksi individual itu berbeda-beda terhadap rangsangan nyeri. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya nyeri ya. Jadi stimulus ini bisa berupa gerakan mekanik, bisa berupa suhu ya, termal, bahan zat-zat kimia dan apapun itu. Ya. Kemudian ini yang menimbulkan pengeluaran histamin, bradikinin, kalium dan segala sesuatu zat-zat yang berhubungan dengan respon nyeri seseorang. Kemudian nociceptornya diaktifkan, kemudian menuju impuls saraf ya, kemudian ke serabut saraf perifer, kemudian dia akan masuk ke cornudorsalis medulla spinalis. Jadi adik-adik, rekan-rekan teman sejawat nanti bisa mereview kembali tentang sistem saraf pusat, kemudian medulla spinalis ya, termasuk nanti kita hubungkan dengan konsep nyeri ini ya. Kemudian akan merangsang neurotransmitter ya, terutama substansi P. Ya, ini masuk ke pusat saraf di otak yang diterjemahkan sebagai rangsang atau respon nyeri. Ya, jadi akan menimbulkan respon refleks protektif. Ya, baik itu menghindar, baik itu memegang, ya. Itu. Jadi masing-masing individu sangat berbeda responnya terhadap nyeri. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut tanda dan gejala yang bisa muncul. Jadi selain itu bersifat subjektif, artinya apa sih yang disampaikan oleh pasien, ya. Jadi bisa kita lihat dari stimulasi secara respon simpatik, ya, dari nyeri ringan, moderat atau sedang ataupun hanya nyeri superficial, ya. Kemudian bisa dimunculkan misalnya ada dilatasi saluran bronchial dan peningkatan respirasi rate. Ya, kadang-kadang kalau orang itu merasa nyeri tanpa dia sadari, tiba-tiba nafasnya sesak, ya, RR-nya meningkat, gitu ya. Kemudian peningkatan heart rate, ya, jadi nadinya juga bisa meningkat. Kemudian
vasokonstriksi perifer yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, ya. Tiba-tiba peningkatan nilai gula darah juga ya pada pasien-pasien, contoh misalnya ada seorang lansia yang akan menjalani vaksinasi, ya, vaksinasi COVID-19 dengan diabetes gitu misalnya. Pada saat dicek gula darahnya sebelum divaksinasi, ya misalnya di paskesnya normal saja sehingga dia diizinkan untuk melakukan vaksinasi. Nah, setelah mau apa istilahnya sudah daftar, kemudian dicek ulang, dia merasa cemas, merasa takut, ya merasa apa istilahnya ada rangsangan nyeri, tiba-tiba gula darahnya naik. Nah, bisa jadi ya, kemudian berkeringat, ya. Kadang-kadang kok dia menjadi kram, ya, peningkatan kekuatan otot sampai mengalami dilatasi pupil. Nah, mungkin di sini yang dilatasi pupil ini salah satunya nanti bisa kita kaji pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, misalnya pasien koma. Ya, kalau misalnya pasiennya dari awal kita cek KU-nya baik, tidak ada respon terhadap dilatasi pupil dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dia mengalami hal itu. Nah, mungkin salah satunya bisa kita pertimbangkan jangan-jangan pasien kita saat itu sedang mengalami nyeri yang hebat, ya. Kemudian penurunan motilitas gastrointestinal, ya, jadi keluhan di dalam saluran pencernaannya. Jadi respon tanda dan gejala yang dimunculkan oleh nyeri ini berbagai macam, ya, tidak hanya saja bersifat subjektif berupa keluhan, nah juga bisa bersifat tanda-tanda umum atau tanda-tanda yang dimunculkan dari fisik seseorang. Kemudian kalau kita lihat stimulus parasimpatik, ya, terutama pada nyeri berat dan dalam, bisa sampai menimbulkan mukanya pucat, ya, otot mengeras, penurunan malah berbalik ini ya, penurunan heart rate. Ya, tadi awalnya direspon dengan peningkatan denyut nadi dan tekanan darah. Tetapi kalau dia sudah menahan rasa sakit yang luar biasa, ya bisa sampai mengalami penurunan nadi, ya, dan juga tekanan darah. Napas cepat dan irreguler, ya, semakin sesak pasiennya, disertai nausea dan vomitus, ya, mual dan muntah, ya, kelelahan dan keletihan. Ya, ini apa namanya, jangan-jangan pasien kita mengalami nyeri berat, ya, nyeri berat yang dalam, ya, yang mungkin kalau kita tanya pada saat dia nyeri berat ini mungkin dia susah untuk mengungkapkan dengan clear, ya, dengan jelas. Tetapi bisa kita lihat dari respon yang ditunjukkan oleh pasien kita. Kemudian kita lanjut, ini adalah beberapa fase, ya, yang disampaikan oleh Meinhardt, ya, mendeskripsikan 3 fase pengalaman nyeri, ya. Pertama itu ada namanya fase antisipasi, kemudian ada namanya fase sensasi, dan ada namanya fase akibat, ya. Jadi fase antisipasi ini terjadi sebelum nyeri diterima, ya. Misalnya tadi ya seseorang yang akan melakukan vaksinasi, ya, vaksinasi, dia tahu kalau disuntik jarum itu akan terasa sakit. Jadi dia sudah mengantisipasi apa yang dia lakukan, misalnya tarik nafas, ya, mau nangis sebentar, atau ada yang berteriak, gitulah. Kemudian ada fase sensasi, terjadi saat nyeri terasa. Jadi tadi dia udah berpikir kalau nanti saya disuntik, saya nyeri, saya akan berteriak lebih keras. Bisa saja dia lakukan itu. Nah, kemudian fase akibat, aftermath, terjadi ketika nyeri berkurang atau berhenti. Ya, kadang-kadang setelah selesai ternyata tidak sesakit yang dia pikirkan, ya. Jadi dia bisa tersenyum sambil mengatakan, oh ternyata tidak sakit, ya, seperti yang dipikirkan tadi. Nah, itu ya. Jadi ada 3 fase yang biasanya yang akan sering dialami seseorang yang masuk ke situasi atau pengalaman nyeri, ya. Jadi mengantisipasi, kemudian fase sensasi saat terjadinya nyeri itu sendiri, dan fase akibat. Kemudian bila kita telaah lebih lanjut, nah ini adalah gambar dari respon yang bisa ditunjukkan seseorang bila dia merasa nyeri, ya. Dari misalnya skala 0, ya, mukanya biasa saja, tersenyum dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah nyeri ringan, ya. Ini nyeri ringan, ya, sudah mulai agak kecut sedikit, ya. Ini sudah nyeri sedang, ya. Ya, jadi mukanya sudah mulai berubah sedikit. Kemudian nyeri berat, ya, senyumnya sudah mulai menghilang, bahkan kalau berat sekali sudah sampai mengeluarkan air mata, ya,
kemudian mungkin memejamkan mata. Nah, itu ya. Jadi di kualitas dan severity ya, kita nanti akan kaji lebih lanjut ya. Nah, kalau kita lihat secara vokalisasi, biasanya akan muncul suara mengaduh, menangis, ya, suara nafas, mendengkur. Nah, itu. Kemudian kalau dilihat dari ekspresi wajah, ya tadi dari wajah datar, kalau tidak artinya biasa saja, kalau dia memang tidak nyeri ya. Kemudian meringis ya, sampai dia menggeledukkan giginya, menggigit bibirnya. Nah, bisa jadi seperti itu ya, ekspresi wajahnya. Jadi adik-adik, rekan-rekan sejawat bisa lihat ini ya, untuk mencocokkan kira-kira kalau begini respon ekspresi wajah pasiennya, kira-kira dia nyerinya benar nggak seperti yang dia ucapkan. Misalnya dia bilang nyerinya berat banget, ternyata pasiennya senyum-senyum. Jadi harus kita cocokkan antara subjektif yang dia ungkapkan terhadap nyerinya dengan objektif yang dia tunjukkan dari respon ekspresi wajahnya. Kemudian, kalau kita lihat dari gerakan tubuh, ya, mungkin pasien kita akan gelisah bisa, atau mungkin menarik diri imobilisasi, malah dia ya ketegangan otot, peningkatan gerakan jari dan tangan. Kemudian kalau kita lihat dari interaksi sosial, biasanya dia bisa menghindari percakapan. Ya, kalau orang itu merasa nyeri, kadang dia tidak tidak respon pada saat kita ajak berbicara. Menghindari kontak sosial, ya misalnya lagi disminor seseorang, jadi dia pilih tidak ke kantor, lebih baik dia diam di rumah, ya karena dia tidak akan bisa melakukan kontak dengan teman-temannya karena dia merasakan nyeri yang luar biasa, gitu ya. Kemudian penurunan tentang perhatian, ya apalagi kalau lagi belajar di kelas, kemudian disminor atau nyeri haid, ini bisa saja tidak respon atau tidak mengurangi atau tidak fokus dalam pembelajaran. Kadang-kadang pasien itu dia fokus pada aktivitas untuk menghilangkan nyerinya. Ya, kalau dia sakit kepala mungkin megang kepalanya, memijat kepalanya. Kalau misalnya dia disminor, dia akan memegang perutnya, ya seperti itu. Jadi dia fokus ke tindakan-tindakan yang berusaha untuk menghilangkan nyerinya. Kemudian kita akan masuk ke pengkajian PQRST ya. Jadi di sini kita mulai dari klasifikasi nyeri dari penyebab dan juga kualitinya ya, provoking dan quality. Jadi berdasarkan sumber ya, jadi bisa kita atau penyebab ya itu bisa kita lihat nyeri itu bersifat kutaneus atau superficial ya. Jadi nyeri yang mengenai kulit, jadi jaringan subkutan ya, penyebabnya misalnya terjadi luka bakar atau luka di area kulit bisa ya. Kemudian ada juga yang deep somatic nyeri dalam ya, yaitu nyeri yang muncul dari ligamen pembuluh darah yang terpotong ya. Misalnya juga sprain sendi ya, atau misalnya terjadi terkilir. Jadi di situ bisa kita lihat kualitas nyerinya seperti apa. Ya, nyeri dangkal, nyeri dalam, ya nyeri ringan seperti digigit semut gitu misalnya ya, seperti teriris. Nah, kalau provokingnya penyebabnya itu seperti tadi ya, apakah ada luka, ya luka bakar, luka gores, ya cedera fisik. Nah, kadang-kadang juga yang mungkin jarang kita kaji atau agak sulit kita kaji, nyeri psikogenik. Ya, pasien yang tidak ada luka, nggak ada juga penyebab yang lain, tapi kok terus dia merasa kesakitan. Nah, disinilah pentingnya adik-adik, rekan-rekan sejawat juga melihat ternyata penyebab nyeri itu ada namanya nyeri psikogenik. Ya, misalnya dia sedang memikirkan sesuatu, misalnya masa pandemi ini dia kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ya, setiap dia memikirkan untuk makan besok, dia tidak punya, kok kepalanya sakit. Nah, ulu hatinya sakit. Nah, itu padahal tidak ada luka. Nah, bisa kita kaji lebih lanjut ke penyebab psikogeniknya. Nah, jadi dengan mengkaji penyebab, mengetahui penyebab itu, kita bisa merencanakan apa sih penata laksanaan yang bisa kita lakukan ke pasien ini untuk mengatasi nyerinya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan lokasi atau regio, ya komponen R. Ada yang namanya radiating vein, ya radiasi. Jadi nyeri menyebar. Nah, ini sering sekali
terjadi pada pasien dengan serangan jantung. Ya, jadi biasanya nyeri pertama dari ulu hati menyebar ke kiri, menyebar ke bahu, ke belakang, ke pinggang juga, ya, ke punggungnya pasien, itu hati-hati. Kemudian revert pain, nyeri dirasakan pada bagian tubuh tertentu. Nah, itu. Ya. Kemudian intractable pain, nyeri yang sangat susah dihilangkan. Contoh misalnya pada pasien dengan kanker. Ya, kanker yang sudah stadium lanjut dan bersifat maligna. Jadi nyerinya intractable, ya. Kemudian phantom pain, sensasi nyeri dirasakan pada bagian tubuh yang hilang. Contoh pada pasien yang amputasi, ya, padahal kalau kita pikir setelah diamputasi respon nyerinya atau rangsang nyerinya akan hilang, tetapi pasien merasa bahwa nyeri itu masih ada. Dari mana? Dari bagian tubuh yang terpotong. Itu namanya phantom pain. Nah, itu. Jadi ini juga penting adik-adik, rekan-rekan sejawat pahami saat kita melakukan pengkajian nanti pada pasien kita di lapangan. Kemudian kalau kita lihat di karakteristik nyeri berdasarkan S dan T, ya, severity dan timing, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada namanya nyeri akut dan ada namanya nyeri kronis. Di mana sih perbedaannya? Nah, kalau yang nyeri akut ini terjadinya lamanya dalam hitungan menit. Ya, baru saja terjadi dan baru saja dirasakan, ya. Ditandai dengan peningkatan tekanan darah, nadi dan respirasi. Itu salah satunya. Makanya vital sign, pengkajian vital sign pada saat kita melakukan pengkajian nyeri penting sekali kita lakukan, ya. Kemudian respon pasien biasanya terfokus pada nyerinya, dia menyatakan nyeri, ya, kemudian dia sering menangis, respon apa istilahnya itu vokalisasinya, dia mengerang, kemudian respon ekspresi wajah menunjukkan bahwa dia memang nyeri pasiennya. Kemudian sering fokus pada area untuk menghilangkan nyeri, ya, tingkah laku menggosok bagian yang nyeri. Itu yang nyeri akut. Ya. Kemudian lama-lama nyeri ini juga bisa menjadi nyeri kronis. Nah, biasanya kita pakai patokan lamanya sampai atau lebih dari 6 bulan. Ini sudah kita masukkan ke nyeri kronis. Kemudian biasanya fungsi fisiologi bersifat normal. Kesannya, ya, karena pasiennya sudah terbiasa. Padahal nyerinya tidak hilang, tetapi karena toleransi nyerinya sudah semakin meningkat. Ya. Kemudian keluhan nyeri berkurang. Kesannya keluhan nyerinya berkurang. Nah, padahal sebenarnya pasien sudah mentoleransi nyerinya. Ya. Kemudian respon terhadap nyeri berkurang bahkan hilang. Nah, yang perlu kita perhatikan di nyeri kronis ini, jika faktor penyebabnya masih ada, contoh misalnya tadi di awal yang perlu kita pahami adalah nyeri merupakan salah satu tanda adanya atau adanya gangguan terhadap tubuh kita. Nah, kalau seseorang pasien membiarkan gangguan itu tetap ada, berarti penyebabnya masih ada. Nah, jadi nanti pada saat dilakukan pengkajian lebih lanjut, pasiennya tidak mengatakan nyeri, kemungkinan penyebabnya tidak ditemukan. Nah, tetapi proses gangguan pada fisiologinya juga masih berlanjut. Nah, makanya penting sekali jika pasien kita KIE jika mengalami nyeri akut, sebaiknya ditindaklanjuti biar tidak sampai menjadi nyeri kronis. Karena belum tentu saat dia merasa keluhan nyerinya hilang, penyebab nyerinya itu hilang. Nah, itu. Ya, jadi itu yang penting sekali kita kaji. Makanya pada saat melakukan pengkajian, penting sekali kita tanya ke pasiennya, kapan pertama kali dia merasakan nyeri? Ya, apa yang dia rasakan saat itu? Sudah dilakukan pengobatan tidak? Sudah dilakukan pengkajian tidak? Pemeriksaan tidak? Ya, ini penting sekali data basic ini harus kita kumpulkan untuk menentukan pasien kita apakah pada saat dia nyeri akut sudah ditemukan tidak penyebab nyerinya. Ya, jangan-jangan awalnya dia mengalami nyeri akut dibiarkan saja jadinya nyeri kronis. Padahal faktor penyebabnya masih tetap ada bahkan berkembang ke arah yang lebih fatal. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah beberapa apa istilahnya itu pengaruh yang mempengaruhi pengalaman nyeri seseorang, ya. Jadi ada keluarga, ya, kemudian usia, jenis kelamin, culture, budaya, ya, makna nyeri terhadap pasien itu sendiri, perhatian, ya, kemudian kecemasan, pengalaman terdahulu, dan bagaimana dia mekanisme copingnya terhadap nyeri itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi pengalaman nyeri seseorang. Okay?
Kemudian kita akan lanjut ke asuhan keperawatan. Jadi salah satunya ini saya hanya mengangkat satu diagnosa, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Silahkan nanti adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sejawat, cocokkan nanti dengan statement diagnosanya, baik itu di Nanda Niknok ataupun di SDKI, SLKI, silahkan sesuai dengan pernyataan yang ada di sana. Nah, jadi saya buat saja secara umum gangguan rasa nyaman nyeri. Nah, di sini saya apa istilahnya itu merencanakan dengan konsep connect ya. Jadi yang pertama diobservasi termasuk pengkajian, yang penting kita lakukan adalah pengkajian KU pasien, keadaan umum pasien. Respon-respon yang dia tunjukkan baik itu respon wajah ataupun respon verbal. Ya, termasuk nanti apa yang dia ungkapkan, apakah dia mengatakan nyeri ya ataupun apa namanya respon-respon yang lain ya. Kemudian ini perlu dikaji. PQRST-nya ini adalah kunci untuk menemukan nyerinya. P-nya penyebab provoking-nya apa, quality-nya seperti apa, region-nya di mana, severity skala nyeri, ya, kita pakai ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 10, ya. Kemudian timing-nya kapan nyeri itu muncul, ya. Kemudian tanda vital tadi, karena ternyata nyeri itu responnya bisa meningkatkan atau menurunkan heart rate termasuk dengan blood pressure atau tekanan darah ya. Nah, di sini untuk nursing treatment sendiri bisa kita lakukan secara mandiri ya, salah satunya misalnya melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan distraksi. Ya, itu bisa kita lakukan. Yang sering sekali kita lakukan. Tetapi untuk nyeri yang berat mungkin ini agak sulit kita lakukan. Jadi di situ nanti fungsi kolaborasi yang lebih banyak kita lakukan. Tetapi inti untuk nyeri ringan sedang masih bisa kita lakukan. Nah, di sini saya integrasikan sedikit tentang keperawatan komplementer ya. Jadi bisa kita lakukan stimulasi titik-titik penghilang rasa nyeri. Ya, titik akupressor ada namanya LR3, saya akan tunjukkan gambarnya, dan juga LI4 ya. Kemudian bisa juga minum ramuan herbal yang berkhasiat analgetik, misalnya seperti ramuan jahe. Ya, nanti mungkin ini untuk komplement, ada sub lain yang nanti kita bahas di sub keperawatan atau asuhan keperawatan komplementer. Kemudian edukasinya, yang penting kita beritahu pasiennya tentang PQRST nyerinya, yang menyebabkan dia nyeri apa, ya. Kemudian letak nyerinya di mana, ya, termasuk juga respon-respon yang bisa dia munculkan. Ya. Nah, kolaborasinya pemberian obat-obatan analgetik itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ini contoh salah satu distraksi dan relaksasi nafas dalam yang bisa kita lakukan. Ya, bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, juga bisa dilakukan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan duduk. Ya, jadi minta pasien kita tenang, kemudian boleh diletakkan tangannya di depan dada, ya, pejamkan mata, heningkan pikiran, ya. Kemudian tarik nafas ya pelan melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Kurang lebih 10 kali ya. Jadi itu bisa merelaksasi tubuh seseorang dan juga mendistraksi pikirannya yang awalnya tadi terpusat ke nyerinya, distraksi ke misalnya ajak dia membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya dia suka di taman ya, itu. Jadi distraksi relaksasi. Kemudian ini yang pressure kurang lebih kita lakukan 30 kali di titik ini namanya LI4 ya. Jadi ada cekungan di tangan kita ya, ini gampang sekali, di cekungan itu kita pressure ya 30 kali. Ini juga bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Ya, atau mungkin di cekungan area kaki ya. Adik-adik rekan-rekan sejawat bisa lihat ya. Jadi ini adalah cekungan area kaki kita, pas di ujungnya ini dicari titiknya, juga di pressure 30 kali. Nah, itu bisa membantu mengurangi rasa nyeri pasien kita dan bisa dipraktekkan sendiri. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sejawat ya yang berbahagia ya, yang selalu masih semangat melakukan kuliah ya walaupun secara online. Semoga materi yang saya share hari ini bisa membantu meningkatkan pemahaman adik-adik dan rekan-rekan sejawat, terutama pada asuhan keperawatan nyeri. Ya,
Jadi kita berusaha untuk mengintegrasikan keperawatan kita secara mandiri, kemudian dengan terapi komplementer ataupun dengan perawatan-perawatan yang lain, sehingga kita bisa memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien kita. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.